Halo teman-teman, ketemu lagi di video vlog saya. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi kepada teman-teman tentang usaha sampingan yang cocok untuk usaha fotokopi. Untuk teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe, like dan share biar teman-teman tidak ketinggalan berita dari video vlog saya. Oke, kita lanjutkan video berikutnya. Nah, untuk usaha pendamping yang bisa kita lakukan di usaha fotokopi, yang pertama kita jualan jasa dulu. Jasa pokok dalam usaha fotokopi itu menurut saya yang pertama adalah jilid biasa. Nah, contohnya di sini alat yang perlu kita siapkan untuk jasa jilid itu meja dulu ya. Untuk alas meja kita bisa menggunakan kaca ataupun alat khusus potong itu atau pakai kaca. Kalau saya sekarang lebih suka pakai alas dari bahan granito seperti ini. Tapi pilih yang kualitas granitonya bagus biar tidak membekas. Ini juga bisa untuk alas meja ya, jadi kesannya selalu bersih untuk alas seperti ini. Kemudian yang kita butuhkan, yang pertama ini ada staples, ya. Alat staples ada yang ini tanggung, ada juga alat staples yang kecil, kemudian yang besar. Ya, macam-macam untuk alat staplesnya. Kemudian ada palu ya untuk merapikan isi staples. Kemudian juga isi staplesnya seperti ini. Kemudian lakban. Ada juga mistar besi atau baja. Kemudian cutter ataupun kita juga pakai paper trimmer. Ini adalah jasa pendamping dari usaha fotokopi. Untuk jasa ini biasanya saya mengambil rentan harga mulai Rp2.000. Jadi ketika ada konsumen yang melakukan proses jilid, saya mulai harganya Rp2.000. Semakin tebal semakin mahal, semakin tebal semakin mahal, seperti itu. Ini jasa yang pertama. Kita lanjutkan ke jasa yang kedua. Nah, untuk jasa yang kedua yaitu jasa cetak foto. Contohnya seperti ini, kita bisa memanfaatkan printer. Kalau saya biasanya pakai printer Epson ya untuk cetak foto karena kualitasnya lebih bagus. Teman-teman bisa menggunakan tipe ini atau tipe yang terbaru juga ada. Kalau pengen lebih bagus lagi untuk cetak foto, kita bisa menggunakan printer dengan 6 warna. Itu hasilnya lebih bagus ya, hasilnya lebih bagus. Kalau kita pakai printer ini juga sudah bagus ya, hasilnya seperti ini. Kemudian kalau pengen hasilnya kinclong atau glossy, pakai tinta dye base. Tapi kalau tinta dye base atau tinta yang bawaan ori dari pabrik itu dia mudah pudar kalau tidak dilaminasi. Kalau pengen awet, pakai tinta art paper, tetapi kelemahannya tinta art paper hasil cetaknya dot. Nah, untuk cetak foto ini juga hasilnya lumayan. Kita bisa mendapat keuntungan mulai dari 100% sampai 300% dari nominal modal yang kita butuhkan. Kita lanjutkan ke jasa berikutnya. Nah, untuk jasa berikutnya yang biasa saya layani di tempat saya itu adalah cetak undangan dengan bahan belangko seperti ini. Ini proses cetaknya gampang, kita pakai printer biasa yang kita pakai itu. Kemudian untuk proses desainnya bisa pakai Microsoft Word atau pakai Corel atau pakai program aplikasi atau apapun, yang penting kita bisa memasukkan data. Pakai Excel pun juga bisa, terserah teman-teman. Ketika mengeksekusi undangan ini, karena dia blanko, semua aplikasi bisa kita manfaatkan untuk proses memasukkan data. Dan untuk proses pembuatan undangan juga cepat. Kita bisa mengambil keuntungan juga sekitar 100% dari bahan belangkonya ini. Itu ya. Kita lihat lagi ke jasa berikutnya. Kemudian untuk jasa berikutnya, saya melayani proses pembuatan stempel, kemudian pin, name tag, dan lain-lain. Ini contohnya ada di sini, ada di etalase sebelah sini. Nah, ini semuanya produksi Madani, jadi kita produksi di Madani semua. Teman-teman juga bisa memproduksi ini mulai stiker, kartu nama dan sebagainya. Mungkin
mungkin dengan manfaatkan alat atau perlengkapan yang ada di tempat teman-teman. Kalaupun belum bisa produksi sendiri, terima saja kalau ada konsumen yang order, bisa dilempar ke percetakan yang lain sambil teman-teman belajar untuk mengeksekusinya sendiri. Jasa yang terakhir yang pernah saya layani di Madani ini yaitu PPOB atau payment point online bank. Jadi pembayaran secara online, baik itu pembayaran tagihan kredit, PLN, PDAM, pulsa dan sebagainya, itu bisa kita sandingkan dengan kegiatan usaha fotokopi kita. Dan itu dulu pernah saya lakukan juga, tetapi sekarang untuk PPOB sementara saya nonaktifkan karena untuk manajerialnya menurut saya masih kurang pas dan saya belum bisa menghandle secara penuh. Tapi banyak juga teman-teman yang punya usaha fotokopi sudah sukses juga di usaha PPOB-nya. Mungkin itu dari saya sedikit gambaran usaha jasa pendamping dari kegiatan fotokopi. Nah, selain jasa, kita juga bisa melakukan usaha pendamping yang lain yang tentunya ini adalah usaha pokok setelah fotokopi, yaitu jualan ATK. Nah, di salah satu video saya terbaru yang pernah saya upload, saya sudah mengulas bagaimana cara untuk pulaan ATK atau trik belanja ATK. Silakan disimak, di situ ada beberapa yang sudah saya sampaikan yang berkaitan dengan belanja ATK. Ketika teman-teman sudah melaksanakan kegiatan usaha fotokopi, harus dilengkapi dengan ATK. Nah, ATK apa saja? Tentunya disesuaikan dengan kebutuhan konsumen di tempatnya teman-teman. Ini perlu saya sampaikan pada kesempatan video kali ini. Jika ada yang kurang pas atau kurang jelas, teman-teman bisa bertanya di kolom komentar atau bisa WA saya di 0813 5909 3148. Sebisa mungkin akan saya jawab. Sebelum saya tutup video ini, sudah saya realisasikan yang menjadi permintaan teman-teman untuk dibuatkan grup WA agar kita bisa saling berbagi. Namun sementara untuk grup WA masih uji coba dulu dengan anggota yang saya masukkan di grup adalah teman-teman yang mengambil mesin fotokopi ke saya. Jadi ini bukan menganaktirikan, tapi kebetulan ada teman-teman yang mengambil mesin ke saya, lebih intens untuk berkomunikasi sehingga saya buatkan grup. Untuk teman-teman yang lain, insya Allah nanti dalam waktu dekat akan saya masukkan grup. Mudah-mudahan bulan depan bisa terrealisasikan. Kita punya grup yang jumlahnya teman-teman se-Indonesia, sehingga kita bisa berbagi pengalaman dan kisah tentang menjalankan usaha fotokopi ini. Demikian dari saya, ada kekurangan mohon maaf, tetap semangat dan salam sukses. Oh ya teman-teman, ada yang kelupaan tadi terlewat. Untuk bisnis pendamping dari usaha fotokopi ada lagi, yaitu jualan atribut pramuka. Contohnya seperti ini. Jadi saya siapkan atribut pramuka ya. Untuk atribut pramuka ini juga menjadi salah satu jualan barang yang bisa kita andalkan, terutama nanti mendekati momen-momen kegiatan pramuka, biasanya di bulan Agustus ya, karena ada hari ulang tahun pramuka di tanggal 14 Agustus, dan juga kegiatan pramuka itu biasanya di awal tahun pelajaran. Biasanya setelah siswa baru masuk nanti ada kegiatan persami untuk siswa baru. Nah, itu biasanya sangat ramai kebutuhan dari atribut pramuka. Namun untuk tahun ini karena adanya pandemi COVID-19, atribut pramuka juga sangat berkurang sekali. Tapi ini bisa menjadi salah satu alternatif teman-teman melengkapi kegiatan usaha fotokopi, dan saya yakin penjualan atribut pramuka ketika nanti sudah normal lagi, siswa sekolah masuk, ini juga akan menjadi tren yang sangat bagus. Kemudian selain itu juga atribut pegawai negeri ya, saya juga ada ini atributnya, ada PIN Korpri, rencana Korpri ya. Terus ini ada PIN merah putih. PIN-PIN ini biasanya dibutuhkan oleh para pegawai negeri yang
ini juga lumayan, kita bisa menjualnya dalam kuantiti besar juga, karena semakin banyak atau semakin macam-macam orang yang datang ke toko kita, itu akan membuka peluang semakin banyak barang yang bisa kita jual. Oke ya, demikian untuk tambahannya. Terima kasih, selamat beraktivitas dan salam sukses.